Ekonomi dunia pernah terpuruk dalam kegelapan, pasar runtuh, pengangguran yang meningkat, dan kemiskinan yang meluas. Namun, di tengah krisis itu lahirlah seorang pemikir besar yang mengubah cara dunia memandang ekonomi. Namanya adalah John Maynard Keynes, ekonomi Inggris yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Modern. Keynes lahir pada tanggal 5 Juni 1883 di Cambridge, Inggris. Ia tumbuh di lingkungan akademis, ayahnya adalah dosen ekonomi di Cambridge University. Kecerdasannya membawa menempuh pendidikan di Eton College dan kemudian di King's College, Cambridge, sebagai pegawai di Kementerian Keuangan Inggris dan dosen universitas. Keynes aktif meneliti bagaimana perekonomian bekerja dalam situasi krisis. Pemikiran muncul dari pengamatan terhadap kegagalan pasar bebas klasik, terutama setelah depresi besar pada tahun 1930-an ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan dan perekonomian dunia terhenti. Keynes adalah salah satu ekonom paling berpengaruh dalam sejarah. Ia menentang teori ekonomi klasik yang percaya bahwa pasar akan selalu menyeimbangkan dirinya sendiri. Namun, menurut Keynes, sistem pasar tidak selalu efisien dan dalam kondisi tertentu justru bisa menyebabkan pengangguran besar-besaran serta resesi panjang. Keynes memperkenalkan teori yang dikenal sebagai Keynesianisme yang dijelaskan dalam karya monumentalnya tahun 1936 yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Dalam teorinya, Keynes menekankan 3 hal utama. Yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah harus aktif mengelola ekonomi, terutama dalam masa resesi. Caranya adalah dengan intervensi fiskal, yaitu meningkatkan pengeluaran negara dan menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat. Yang kedua, ada kebijakan fiskal dan moneter. Ketika sektor swasta tidak mampu menciptakan lapangan kerja, pemerintah harus mengambil peran melalui kebijakan fiskal atau pengeluaran dan pajak, serta kebijakan moneter atau pengaturan suku bunga dan uang beredar. Yang ketiga itu ada permintaan agregat, di mana pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya permintaan total barang dan jasa. Jika permintaan menurun, pemerintah harus meningkatkan belanja publik agar ekonomi kembali bergerak. Teori ini mengubah arah ekonomi dunia. Keynes meyakinkan banyak negara bahwa pengeluaran pemerintah bukanlah ancaman, melainkan solusi untuk keluar dari krisis. Pemikiran Keynes berkembang pesat setelah krisis 1930-an. Banyak negara mulai menerapkan kebijakan Keynesian dalam pembangunan pasca Perang Dunia II. Amerika Serikat, misalnya, menggunakan prinsip Keynesian dalam program New Deal untuk memulihkan perekonomian. Pada era 1950 sampai 1970-an, teori Keynesian menjadi dasar ekonomi global dan melakukan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dunia. Namun, pada tahun 1970-an muncul tantangan baru yaitu stagflasi, inflasi tinggi, dan pengangguran yang juga tinggi. Kondisi ini membuat sebagian ekonom mulai mempertanyakan efektivitas Keynesianisme dan melahirkan teori baru seperti monetarisme dari Milton Friedman. Meski begitu, Keynesianisme tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali dunia menghadapi krisis, pemikiran Keynes selalu kembali menjadi rujukan. Hingga kini, gagasan Keynes tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Contohnya pada krisis keuangan global tahun 2008. Banyak negara menerapkan stimulus fiskal besar-besaran, langkah yang sejalan dengan pemikiran Keynes untuk mendorong permintaan ketika ekonomi melambat. Bahkan saat pandemi COVID-19, kebijakan Keynesian kembali digunakan. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, memberikan bantuan sosial, subsidi, dan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah resesi berkepanjangan. Semua langkah itu adalah cerminan nyata dari ajaran Keynes. Ketika sektor swasta melemah, negara harus hadir menyelamatkan perekonomian. Kelebihan teori Keynesian adalah kemampuannya mengurangi pengangguran, menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan. Namun, kelemahannya terletak pada risiko inflasi dan utang negara yang meningkat akibat belanja pemerintah yang berlebihan. Karena itu, penerapannya harus hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing negara. John Maynard Keynes adalah pembaharu besar dalam ilmu ekonomi. Ia mengajarkan bahwa pasar tidak selalu sempurna dan pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun teorinya lahir hampir seabad yang lalu, pemikiran Keynes tetap menjadi fondasi
utama ekonomi modern dan terbukti relevan dalam menghadapi berbagai krisis global.